Пизда! Ебать! Сюда, бегом! Saat pertempuran di Timur Tengah berhenti dengan adanya gencatan senjata, di belahan bumi lainnya, Rusia dan Ukraina terus bertempur. Terbaru, usai NATO menyatakan bakal memberikan bantuan besar ke Ukraina untuk melawan Rusia, dengan negara-negara mereka menyetujui peningkatan anggaran pertahanan mencapai 5%. Rusia langsung membalas rencana NATO itu dengan serangan besar-besaran, di mana bahkan serangan terbaru disebut sebagai serangan terbesar dari Angkatan Udara Rusia sejak pertempuran dimulai. F-16 milik Ukraina kembali jatuh, tapi tak berhenti di situ. 110.000 pasukan Rusia juga terus bergerak menelusuri wilayah Ukraina. Lantas, apakah yang terjadi dalam konflik Rusia, Ukraina, dan NATO yang tak kunjung usai? Apakah eskalasi bakal semakin besar tanpa adanya kesepakatan yang bisa terjalin? Kita telah rangkum hal-hal terbaru dalam video update berikut ini. Beberapa waktu lalu, dipimpin oleh Donald Trump, para pemimpin negara anggota NATO menyetujui target untuk mengalokasikan 5% PDB atau pendapatan negaranya pada setiap tahunnya hingga 2035 untuk pertahanan. Saat itu hanya Spanyol yang keberatan, namun mayoritas menyetujuinya. Presiden Trump pun menyebut ini kemenangan besar bagi NATO dan dirinya, karena dengan bertambahnya anggaran militer dari negara anggota, NATO bakal membeli kemampuan lebih besar secara militer, terkhusus dalam menghadapi Rusia. Seperti kita tahu, NATO menjadi aliansi yang disebut Rusia telah jadi ancaman nyata bagi mereka. NATO terus memperbesar keanggotaannya dengan menggandeng negara-negara Timur Eropa. Dengan terbaru, Ukraina yang selama ini selalu disebut Rusia sebagai bagian dari mereka, coba untuk bergabung dengan NATO. Nah, melihat momentum KTT NATO yang meningkatkan kekuatannya inilah, Rusia langsung bergerak cepat. Pergerakan besar-besaran kembali dilakukan Rusia saat Putin mengatakan bakal menguasai seluruh Ukraina. Jadi, sejak mendengar bahwa NATO bakal memberikan bantuan besar-besaran ke Ukraina untuk melawan Rusia, Putin langsung melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Ukraina. Rusia mengarahkan 110.000 personel tambahan untuk memperkuat front darat di berbagai wilayah Ukraina. Rusia ingin menguasai lebih besar wilayah-wilayah Ukraina dan memberikan efek psikologis kemenangan untuk mereka. Tak berhenti di situ, Rusia pada 30 Juni juga melancarkan serangan udara paling masif sejak awal invasi. Lebih dari 537 senjata udara, termasuk 477 drone dan decoy dengan 60 rudal, ditembakkan ke berbagai wilayah Ukraina jauh dari garis depan. Alhasil, Kiev berubah jadi neraka. Pilot F-16 Ukraina bahkan tewas usai coba menghentikan drone dan rudal Rusia. Letnan Kolonel Maxim Ustimenko, pilot F-16 Ukraina, awalnya berhasil menjatuhkan 7 sasaran di udara sebelum pesawatnya rusak dan kehilangan ketinggian. Ia mencoba menyingkirkan jet dari wilayah permukiman, namun tidak sempat melakukan eject. Sebagai info, ini adalah kehilangan F-16 ketiga sejak Ukraina mulai menggunakan jet Amerika tersebut pada musim panas 2024. Dan pada akhirnya, serangan malam itu dianggap serangan udara terbesar sejak awal invasi, yang mempertegas strategi Rusia menggunakan Swarm Tactics Dragon massal plus rudal untuk melemahkan pertahanan udara Ukraina. Rusia sia-sia menambah anggaran NATO, Eropa akan runtuh. Melihat NATO menambahkan anggaran besar ke Ukraina,
Rusia menilai bahwa keputusan NATO meningkatkan pengeluaran pertahanan hingga 5% PDB sebagai keputusan yang sia-sia. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, memperingatkan bahwa kenaikan besar-besaran anggaran NATO justru berpotensi menghancurkan aliansi itu sendiri. Ia menyebut skenario itu sebagai collapsing of the organization akibat budget katastrofe oleh negara-negara aliansi. Lavrov juga menyatakan bahwa keputusan NATO itu tidak akan memiliki dampak signifikan terhadap keamanan Rusia, meskipun di saat yang sama, Moskow sedang memangkas belanja militernya pada tahun depan. Sementara itu, juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menuduh NATO sengaja menggambarkan Rusia sebagai ancaman besar agar bisa membenarkan eskalasi militer dan kenaikan anggaran. Ia menyebut NATO sebagai organisasi yang secara inheren konfrontasional. Peskov menegaskan bahwa NATO menggunakan narasi demonisasi terhadap Rusia hanya untuk memaksa anggotanya membelanjakan lebih banyak untuk militernya, yang menurut Rusia justru membebani rakyat Eropa. Sedangkan Putin, ia menyebut bahwa keputusan NATO meningkatkan anggaran pertahanan irasional dan dimotivasi oleh industri militer Amerika Serikat, di mana Rusia nggak akan kalah. Ia mengklaim bahwa Rusia cukup kuat secara ekonomi dan militer menghadapi NATO yang telah meningkatkan anggarannya sekalipun. Now look at what's happening in the Western countries. They keep burying Russia, but they're going to die themselves. They keep burying us, not noticing that they're dying out themselves. Look, we have 4.3% GDP growth last year, and the year before that 4.1. This year, to fight inflation, we're going to see a lower GDP, but across the Eurozone it's 0.5% growth. Di penjelasannya, Putin menekankan Eropa akan kesulitan dengan mengalokasikan pertambahan anggaran perang 5% yang ia nilai akan mengubur mereka. Eropa tidak mengalami pertumbuhan GDP sama sekali dalam beberapa tahun belakang. Mereka stagnan dan seperti kata Perdana Menteri Spanyol yang menolak meningkatkan anggaran 5%. Itu tak masuk akal. Saat ini sendiri, Zelensky dan Putin masih belum mau bernegosiasi. Putin mengatakannya beberapa hari yang lalu, dan itu benar, situasi akan semakin buruk bagi Ukraina. Tentara Rusia telah membebaskan Luhansk sepenuhnya setelah mengusir pasukan Kiev dari desa terakhir di sana, dan serangan terbesar baru saja terjadi. Sejauh apa penguasaan Rusia atas wilayah Ukraina? Seperti yang dapat kamu lihat di gambar saat ini, Luhansk, wilayah di bagian paling atas, 100% dikuasai oleh Rusia. Gubernur yang ditunjuk Rusia menyatakan bahwa wilayah Luhansk sepenuhnya berada di bawah kendali Moskow, menjadikannya satu-satunya oblast yang sepenuhnya dikuasai Rusia dalam perang saat ini. Sedangkan Donetsk, 60 hingga 70% sudah di bawah Rusia, termasuk pertambahan dan kota penting seperti Marinka, Avdiivka, dan Soledar. Namun beberapa sektor masih dikuasai Ukraina, terutama zona barat sekali dari Donetsk. Di Zaporizhia dan Kherson, Rusia telah menguasai sebagian besar wilayah sebagai miliknya. Sejak pertengahan Juni, Rusia melaporkan penguasaan desa strategis di oblast ini, seperti Shevchenko, yang juga menandai penguasaan deposit litium besar. Dan terbaru, Rusia meluas ke wilayah timur laut seperti Kharkiv dan Sumy. Rusia telah menyeberang jalur sungai Oskil pada beberapa front dan kini mendekati kota Kupiansk. Langkah yang memungkinkan Rusia mengancam pusat logistik Ukraina di Donbas dari arah utara. Di Sumy, Rusia mengambil village Kostiantynivka sejak awal Juni, bergerak semakin dekat ke kota Sumy sekitar 20 hingga 25 km. Saat ini sendiri Zelensky tengah meminta bantuan NATO secara besar-besaran, termasuk Amerika. Ukraina berharap lebih besar bantuan bisa Ukraina dapatkan. Dalam KTT NATO di The Hague, Zelensky memperingatkan bahwa Rusia berpotensi menyerang salah satu negara anggota NATO dalam 5 tahun ke depan. Ia menyebut bahwa target peningkatan anggaran menjadi 5% PDB pada 2035 terlalu lamban. Sementara Rusia diperkirakan telah siap pada tahun 2030 jika tak dibendung lebih awal.
Zelensky juga menyerukan sanksi lebih luas terhadap pemasok komponen rudal untuk Rusia, termasuk dari China, sebelum meminta bantuan sistem pertahanan udara seperti Patriot dan Iris-T, serta perluasan produksi drone Ukraina secara lokal. Pada akhirnya, pertempuran belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Di saat NATO masih menyusun anggaran dan Zelensky terus meminta sistem pertahanan tambahan, Rusia justru bergerak lebih cepat, menghujani Ukraina dengan ratusan drone dan rudal, mengirim 110.000 pasukan baru, dan secara perlahan merebut wilayah demi wilayah. Putin tidak hanya menertawakan kenaikan anggaran NATO, ia yakin Eropa justru akan tenggelam dalam beban ekonominya sendiri. Dan kini, Luhansk sudah sepenuhnya jatuh. Donetsk sebagian besar dikuasai. Pasukan Rusia sudah mendekati Kharkiv dan bahkan Sumy. Pertanyaannya bukan lagi akankah Ukraina kalah, tetapi apakah NATO bisa menghentikan Rusia? Inilah babak baru dari perang yang bisa menentukan nasib Eropa.